Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septima dari jurusan Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi pemrograman Web 4. Yang pertama adalah database, yaitu yang digunakan untuk menyimpan data pada suatu aplikasi database yang terdiri dari satu atau banyak tabel, dan setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Untuk memanipulasi database, PHP memiliki perintah-perintah yang digunakan untuk mengeksekusi SQL. Di antara untuk menghubungkan antara web dengan database, yaitu dibutuhkan koneksinya. Dan dalam koneksi itu terdapat root. Nah, ini untuk codingan koneksi ke database-nya. Nah, nanti ini menghubungkan si webnya itu sehingga terhubung dengan database. Dan nantinya si database itu untuk berfungsi sebagai penyimpanan data, yang mana nanti input dari web itu tersimpan di database. Yang kedua itu membuat database di PHP. Nah, untuk codingannya ini seperti ini. Nah, ini untuk membuat database di PHP. Codingannya seperti ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu membuat table di PHP. Dalam pembuatan table di sini terdapat metodenya, dimana ada create table itu untuk contohnya create table namanya yang diinginkan, lalu nanti akan tersimpan di database. Selanjutnya yang keempat yaitu insert data pada table, yang mana nanti ketika kita input data nanti akan tersimpan di database-nya. Nah, ini untuk codingannya. Nah, di sini untuk yang tersimpan nanti ke si database. Selanjutnya untuk mendapatkan ID dari data yang dimasukkan. Nah, nanti ini untuk codingannya. Nanti si yang di webnya itu ketika kita memasukkan ID nantinya akan terbaca di database. Yang keenam yaitu eksekusi multiple query. Untuk codingannya ya seperti ini. Itu ada insert, dan yang mana nanti tersimpan di database juga. Dan selanjutnya private statement and bound parameter. Di sini udah terdapat codingannya. Ini adalah salah satu contoh untuk codingan private statement and bound parameter. Selanjutnya yang ketujuh yaitu select data, yaitu untuk kita mencari data di database yang sudah tersimpan. Untuk codingan seperti ini, nanti kita tinggal di webnya itu memasukkan ID, nanti akan terdetect di database sehingga muncul ke webnya. Selanjutnya hapus data. Nah, ini untuk codingan menghapus data di web, yang mana kita nanti di suatu web kita masukkan ID sehingga muncul data, lalu kita pengen menghapus, berarti otomatis si ID itu terhapus di database. Nah, ini codingannya. Selanjutnya itu ubah data. Untuk codingannya seperti ini ya. Nanti yaitu contohnya ketika kita menginput data di suatu web, nantinya akan tersimpan di database. Nah, jika ingin ada perubahan, maka kita nanti tinggal masukkan ID, nanti akan muncul si datanya, dan kita tinggal merubah data yang diinginkan. Contohnya kita namanya ada kesalahan sehingga bisa diganti, yaitu dengan cara diubah data. Untuk materi selanjutnya
yaitu Session and Security. Dalam suatu aplikasi terdapat bagian-bagian yang boleh diakses oleh pengguna tertentu. Dikarenakan terdapat data sensitif atau rahasia, sehingga untuk menjaga itu area tersebut dibutuhkan proteksi yang hanya orang yang berhak yang boleh mengakses tersebut. Jadi ini untuk pengamanan web sehingga lebih aman, sehingga yang boleh mengakses hanya pengguna tertentu, tidak sembarangan orang, sehingga webnya itu aman dari ancaman. Contohnya kita masukkan form login yang mana si akses pengguna tertentu harus login terlebih dahulu untuk mengakses web tersebut. Itu untuk mengamankan web dari pengguna yang tidak diinginkan. Nah, contohnya kita membuat form login. Nah, di sini ada untuk pembuatan form login di PHP untuk di web. Untuk codingannya seperti ini. Salah satu contohnya. Boleh dilihat. Yang selanjutnya proses login. Yang mana ini akan memproses sehingga nanti si ID yang sudah terdaftar pengguna tertentu sehingga bisa mengakses web tersebut, yang mana nantinya akan membaca di database yang mudah kesimpan. Selanjutnya session untuk memproteksi halaman. Nah, ini untuk mengamankan halaman dari serangan-serangan yang berbahaya. Selanjutnya logout, yaitu untuk jika sudah selesai mengakses web maka diperlukan logout untuk keluar dari web tersebut. Nah, untuk cara singkat materi yang dijelaskan mungkin ini saja, tapi di sini saya sudah ada contohnya untuk salah satu contoh yang barusan saya jelasin mengenai materinya, yaitu ada contoh web yaitu dengan difasilitasi yaitu sistem CRUD dan from login. Salah satu contohnya kita pilih file ke open folder. Nah, di sini kita masuk ke exam, itu hp-dodge. Nah, tadi saya sudah membuat ini untuk salah satu contoh materi yang tadi saya sampaikan. Ini salah satu contohnya, kita tinggal buka saja. Untuk ininya jangan lupa harus terhubung terlebih dahulu. Nah, ini untuk salah satu contoh web yang dari materi yang tadi sudah jelaskan. Yang pertama ada di sini saya membuat indeks ya. Untuk indeks HTML-nya codingannya seperti ini. Ini untuk codingan indeks. Selanjutnya kita membuat form login, itu untuk mengakses web tersebut sehingga dibutuhkan form login, yang mana hanya pengguna tertentu yang bisa mengakses web tersebut. Untuk codingan form login seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita membuat form logout. Untuk form logout itu yang mana setelah kita mengakses web kita harus mengeluarkannya. Ini untuk codingan logoutnya.
Nah, ini untuk codingan tambah, yaitu menambahkan user atau pengguna di web. Codingannya seperti ini. Selanjutnya edit. Ini untuk codingan editnya. Yang mana edit itu untuk mengedit dari web yang telah dibuat. Selanjutnya ada kode untuk pemrosesan datanya. Di sini ada CRUD. Untuk sistem CRUD-nya itu kodenya seperti ini. Di sini ada pemrosesan tambah. Untuk proses tambah kodenya seperti ini. Ada proses insert untuk menambahkan data di web hingga tersebar di database. Ada juga proses edit. Nah, di sini juga jika tidak password terisi, yaitu harus balik lagi login. Terus untuk menghapus data codingan seperti ini. Dan ini untuk form login, proses login. Nah, di sini ada untuk koneksinya ke database. Codingan koneksinya seperti ini, yang mana nantinya untuk menghubungkan antara web dengan database. Ini ada proses pemanggilan data ke database. Di sini ada proses CRUD. Codingan seperti ini. Oke, kita langsung coba aja satu-satu contoh yang sudah dibuat. Kita masuk ke mesin pencarian, buka Chrome, kita masuk ke localhost. Localhost 80 slash Nah, untuk mengakses contoh yang tadi, kita masuk ke mesin pencarian. Itu sisinya saya menggunakan Chrome, dimana kita masuk ke localhost, gunakan slash tadi nama foldernya, nama webnya. Localhost Nah, di sini untuk proses ini tampilan awal from login di webnya. Nah, kita untuk mengakses database-nya masuk ke MariaDB. Ini ada, tadi saya belum menjelaskan untuk database-nya. Di sini untuk pengguna database-nya saya membuat tabel user. Nah, di sini ada contohnya ID login, user.
ID login sebagai primary key, username, password, nama pengguna, nomor telepon, email, sama alamat. Ini untuk database-nya. Nah, ini untuk tampilan webnya seperti ini. Nah, di sini tadi saya menggunakan nama usernya, nama saya sendiri. Masukkan password, lalu login. Nah, di sini ada data-datanya, ada prompt tambah, karena kita menambahkan. Contohnya tabung awan. Untuk nomor teleponnya 08, email alamat kasih, username, password. Nah, ini untuk insert atau tambah data, yang mana tadi udah dijelasin di materi untuk menambahkan data. Nah, dimana ini udah kesimpan. Nah, contohnya kita mau mengedit namanya, jadi contohnya kita mengganti namanya untuk proses edit atau update. Kita coba rubah menjadi Hercules, alamatnya Janti Jakarta. Nah, edit data. Oke, edit data berhasil disimpan. Kita cek. Nah, di sini udah berubah untuk namanya. Nah, di sini ada untuk menghapus data. Kita tinggal klik hapus, lalu klik OK. Maka si data akan terhapus, baik di database-nya juga. Nah, di sini ada, kalau udah selesai, sini ada tampilan logout untuk mengeluarkan jika selesai menggunakan web tersebut. Maka tinggal klik aja tombol logout, sehingga akun kita biar aman dari ancaman bahaya. Nah, mungkin ini aja materi, salah satu contoh dari materi yang telah saya sampaikan mengenai pemrograman 4, yang mana tadi dijelaskan yaitu dengan mengenai sistem code sama koneksi ke database dan membuat form loginnya untuk keamanan web tersebut. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.